Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam Nawawi rahimahullah, masuki hadis ke-39 hingga ke-40. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Baik, mari kita baca dahulu hadis ke-39. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tazawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukhrihu alaih. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Baihaqi wa ghairuhuma. Mari kita takhrij hadis ke-39. Sumber hadis bisa kita dapati dalam Sunan Ibnu Majah. Kitabut Thalaq, bab man talaqa mukrohan. Kita juga bisa dapati di dalam Sunan Al-Baihaqi, dalam Sunan Al-Kubra. Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Dan ia menilai sahih dan disepakati oleh Az-Zahabi. Derajat hadis ini yaitu hadis hasan. Sebagian ulama menilai sahih. Dinilai hadis hasan oleh Imam An-Nawawi, oleh Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikamnya, dan oleh Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib. Dikuatkan oleh jalur-jalur lain meskipun sanad asalnya ada perdebatan. Perawi sahabatnya yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mari kita artikan hadis di atas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, tajawazali an ummati, telah memaafkan untukku atas umatku. Artinya Rasulullah memohon pertolongan atau permohonan kepada Allah atas umatnya. Al-khata'a, yaitu kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Wan nisyana, dan kelupaan atau lupa. Wa ma istukrihu alaihi, dan apa yang mereka dipaksa melakukannya atau melakukan dalam keadaan terpaksa. Haditsun hasanun, hadis ini hasan. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Majah
dan Al-Baihaqi dan selain keduanya. Kandungan pokok hadis ini menunjukkan rahmat dan kemudahan syariat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan dan ampunan dalam 3 keadaan. Yang pertama yaitu dalam keadaan kesalahan. Kesalahan yang tidak disengaja, seperti melakukan sesuatu yang dilarang karena tidak tahu atau keliru. Yang kedua yaitu karena kelupaan. Melakukan suatu larangan atau meninggalkan kewajiban karena lupa. Seperti makan saat puasa karena lupa. Dan yang terakhir yaitu dalam keadaan terpaksa. Tindakan yang dilakukan karena dipaksa secara fisik atau ancaman serius. Dan kalau tidak dilakukan bisa membahayakan jiwa atau harta besar. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Islam membedakan antara perbuatan disengaja atau tidak disengaja. Tidak ada dosa bagi orang yang keliru, lupa, atau dipaksa sekalipun, selama tidak ada unsur kesengajaan. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Hadis ini juga menjadi dasar hukum dalam fikih tentang ujur syar'i. Baik, mari kita lanjutkan hadisnya pada hadis ke-40. Mari kita baca dahulu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimanqibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabaha wa idza asbahta fala tantadhiril masaa fakhud min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Baik, mari kita takhrij dahulu hadis ke-40. Sumber hadis kita bisa dapati dalam Sahih Bukhari, Kitabur Riqaq, dalam bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharibun. Perkataan setelah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan Ibnu Umar sendiri, bukan bagian dari sabda Nabi, tetapi mengandung hikmah besar dan sering dianggap sebagai mauquf yang bernilai tinggi. Derajat hadis ini yaitu sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari saja, tidak dalam Sahih Muslim. Perawi sahabatnya yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anak dari Sayyidina Umar dan termasuk sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Baik, mari kita artikan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Faqala, lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir yang sekedar lewat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasa berkata atau beliau berkata, idza amsayta fala tantadhiris sabaha.
Jika engkau berada di waktu sore, maka jangan menunggu pagi. Artinya seolah engkau pasti hidup sampai besok pagi. Wa idza asbahta fala tangtadiril masaa. Dan jika berada di pagi hari, maka jangan menunggu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika. Manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Makna umum hadis di atas merupakan nasihat kehidupan dari Rasulullah SAW yang sangat dalam, mendorong seorang muslim agar tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, melainkan sebagai tempat persinggahan sementara menuju akhirat. Selalu merasa bahwa hidup ini sementara, seperti orang musafir yang sedang lewat. Waspada terhadap waktu, karena kematian bisa datang kapan saja. Memanfaatkan kesempatan saat hidup sehat dan saat hidup sehat untuk beramal sebelum datangnya sakit atau ajal. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, hidup di dunia hanya sementara, maka jangan terlalu terikat atau tertipu olehnya. Yang kedua, kesempatan tidak selalu datang 2 kali, maka jangan tunda kebaikan. Yang ketiga, gunakan waktu sehat dan muda untuk beramal. Karena saat sakit dan tua, tidak mungkin dan tidak sanggup melakukannya. Yang terakhir, hadis ini memotivasi produktivitas amal dan manajemen waktu dalam pandangan Islam. Wallahu a'lam bishawab.